Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Puji beserta syukur mari kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salah dan salam mari pula kita ikut sertakan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dan sahabat sekalian. Yang mulia dan yang terhormat Bapak pengurus masjid dan panitia pengajian, yang terhormat seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Sebagaimana lazimnya adalah setiap Selasa kedua setiap bulan kita akan melakukan pengajian dengan acara materi dan dengan judul yang sama. Cuma adalah apa yang judul yang kita lakukan kajian itu tergantung antara pertemuan dengan pertemuan. Jemaah yang terhormat, berbicara persoalan akidah atau berbicara persoalan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan berbicara persoalan yang agak sedikit rumit. Yang pertama, bicara akidah, bicara benda dan bicara pekerjaan dan bicara pengetahuan yang memang tidak nampak, tidak mudah kita dapat memahami. Karena enggak bisa kita tunjukkan bagaimana contohnya. Yang kedua, payah dan susahnya ilmu akidah karena tingkat memadanya ilmu akidah adalah berbeda dengan memadanya ilmu syariat ataupun ilmu fikih. Dengan dua hal tersebut, maka ilmu fikih dengan ilmu akidah atau ilmu syariat ataupun ilmu syarak dengan ilmu usul ada sedikit perbedaan, yaitu agak sedikit mudah yang menyangkut dengan furu', agak sedikit payah yang menyangkut dengan usul. Justru karena demikian, mempelajari ilmu usul adalah lebih kehati-hatian dan lebih kita mengutamakan. Dikarenakan kenapa kita mengutamakan? Dikarenakan karena dia adalah merupakan pokok. Dan kenapa harus kehati-hatian? Karena sedikit tergeser dalam akidah dan dalam ilmu usul agak berbeda dengan sedikit tergeser dalam ilmu furu'. Adalah posisinya dianggap kita adalah sudah sedikit merasakan kesalahan dan salah. Kalau istilah agamanya dikatakan kita adalah asi. Tetapi sedikit saja tergeser dalam ilmu akidah. Kita tidak diberikan dengan nama maksiat, tetapi diberi nama kita dengan belum sah iman. Justru karena demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat, dengan demikian maka penuh dengan kehati-hatian dalam mempelajari ilmu akidah, sehingga ilmu akidah itu adalah harus pas pada sasaran. Jalan mana dan pedang lain, apakah penyebab agak mudah sedikit dalam ilmu fikih dan agak merupakan payah dalam ilmu usul. Karena dalam ilmu fikih adalah dipadai oleh pandangan agama, sudah dianggap sudah cukup. Lalu kira dengan kecukupan bila masuk dalam amalan sudah dianggap sah, yaitu posisinya dalam ilmu yang kita miliki untuk bekerja dipadai dengan posisi dhanni. Artinya, kita memiliki satu ilmu cara kerjanya pada sesuatu aturan kerja pada ibadah, asal kebenarannya lebih daripada 50 plus 1 apabila tidak ada berlawanan dan bertentangan dengan 50 per 2. 50 plus 1 tidak ada lagi alasan di atas tersebut, sudah dianggap itu sudah sah. Karena itu sudah dalam kategori yang diberi nama dengan dhanni. Adapun yang menyangkut dengan fikih tidak dipadai dengan posisi dhanni, tetapi adalah diajak dan baru kita selesai dan sempurna adalah dengan posisi ilmi. Yang mana posisi ilmu? Yang dikatakan ilmu itu adalah meyakini sesuatu, bagaimana dia benda dan barang itu sesuatu. Mengenal sesuatu, bagaimana kita mengenal, bagaimana adanya barang sesuatu. Itu dalam posisi ilmi. Dengan kata lain,
kebenaran yang menyangkut dengan ilmu tidak boleh di bawah 100%. Dari 100% sedikit 1% saja kurang. 99,9 belum dianggap sudah cukup. Tetapi cukup adalah dengan posisi 100. Sedangkan adalah posisi yang menyangkut dengan fikih 50 plus 1, 50 plus 10, 60, 70, 80. Kalau memang tidak ada lagi di atas 90 sudah cukup. Kalau enggak ada 95. Sudah cukup 60 kalau tidak ada berdatangan dengan yang kira-kira 80. Oleh kerana demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat, maka layak dan tepat sekali yang menyangkut dengan ilmu akidah perlu kehati-hatian dengan jalan sungguh-sungguh di dalam belajar dan dengan cara adalah memang benar-benar kita memperhatikan. Jamaah dan para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita selalu maklumi dan meyakini yang bahawa dan kita juga maklumi dan mengimani yang bahawa Allah itu, kalau bicara Allah adalah bicara satu zat. Yang zat tersebut tidak akan terlepas satu daripada tiga. Kalau bicara adanya Allah, bicara satu keyakinan yang tidak lepas satu daripada tiga. Yaitu yang pertama bicara zat, ada zat itu. Yang kedua, zat yang ada itu dia punya sifat yang memang ada sesuai dengan zat itu ada. Dan yang ketiga, di antara sifat ada kerja pada zat yang memang itu ada. Artinya, kalau kita bicara Allah bukan hanya bicara zat Allah, tapi sudah bicara adalah sifat Allah. Kalau bicara sifat Allah bukan hanya bicara zat dan sifat, tetapi justru sudah bicara adalah ada kerjanya Allah. Kalau demikian kita meyakini ada Allah, ada Allah. Wajib kita meyakini ada sifat. Dan wajib pula kita meyakini ada kerja Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah manusia yang meyakini ada Allah dan meyakini ada sifat Allah, meyakini ada kerja Allah. Ini agak sedikit mudah dan bukan hanya sudah langka. Hampir semua kita meyakini ada Allah dan semua kita muslim mengakui ada sifat Allah. Demikian pula semua kita meyakini ada Allah, ada kerjaannya Allah Ta'ala. Sudahkah cukup telah kita akui ada Allah? Kita akui ada memang sifat Allah, ada Allah itu punya kekuasaan dan kekuatan. Kita meyakini Allah Ta'ala itu memang ilmu pengetahuan. Kita yakini Allah Ta'ala itu penuh dengan sifat kemurahan. Sudahkah cukup demikian? Ini baru kita akui ada Allah dan kita akui ada sifat Allah. Lalu kemudian bagaimana juga yang baru dianggap cukup? Sesudah kita meyakini ada Allah dan kita meyakini ada sifat Allah dan kita meyakini ada kerjanya Allah. Kerja Allah, sifat Allah dan zat Allah harus sesuai dengan apa sesuai? Sesuai dengan bagaimana ada yang ada pada Allah. Bagaimana ada kuat yang ada pada Tuhan dan bagaimana pengertian kerja yang ada pada Allah. Sehingga dengan kata lain, mengakui ada sesuatu barang yang ada. Bagaimana baru lepas kita mengakui ada pada sesuatu yang ada, bagaimana ada pada barang yang ada. Mengakui tidak ada pada sesuatu yang tidak ada, bagaimana kita akui tidak ada, bagaimana tidak ada yang pada barang itu ada, sifat tidak ada. Contoh, ba urang na careng, ba Tuhan pih na careng, ba urang na zat, ba manusia pih na kira-kira sifat. Bagaimana datang sifat manusia, bagaimana datang zat manusia, harus kita maklumi bagaimana ada zat Tuhan, bagaimana ada ilmu dan ada pandai Tuhan. Kalau sekadar mengakui Allah ada, manusia ada, manusia punya ilmu, Allah punya ilmu, tidak beda ada Allah dengan ada manusia. Tidak beda ilmu Tuhan, ada ilmu Tuhan dengan ada ilmu manusia. Tidak beda antara ada kerja Allah dengan kerja manusia. Pengakuan sekadar ada belum dianggap cukup. Baru dianggap cukup mengaku ada. Bagaimana mengaku ada? Bagaimana ada? Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, maklum secara punya akal, maklum
Ini agak sedikit payah. Memberi contoh bagaimana? Tidak ada contoh. Karena ini daya akal. Karenanya ikut ilmu agama dan ilmu tauhid itu bernama adalah hukum akli. Payah walaupun payah. Ini enggak bosan. Kita bosan. Karena payah saya enggak mau. Karena saya belum tahu kamu. Karena mengikuti saya enggak bisa tahu. Tidak boleh tidak tahu. Karena ini merupakan tuntutan agama yang tidak boleh. Tidak ada bagi seorang manusia. Lalu bagaimana kita memaklumi ada yang ada pada Allah? Bagaimana kita memaklumi ada yang ada pada manusia? Terus kita maklum dituntut oleh agama Allah dengan alam tidak boleh ada sifat kesamaan. Allah dengan alam tidak boleh ada sifat kesamaan. Dalam pelajaran yang selalu kita pelajari, yang diistilah dengan pelajaran di pelajaran ada dua istilah. Istilah dasar yaitu istilah Al-Quran. Dan istilah pengalihan yaitu istilah dengan istilah kitab. Istilah dasar yaitu cara sendiri Allah yang menyatakan saya ada, tetapi saya tidak ada sama dengan apa yang ada pada orang lain. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Manusia itu punya model, saya enggak punya model. Ini adalah bahasa Al-Quran. Lalu dalam bahasa pelajaran kitab yaitu dengan istilah mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak sama Allah dengan Allah. Mukhalafatuhu lil hawadis itu bukan istilah, bukan ayat Quran. Tapi mukhalafatuhu lil hawadis itu adalah susunan kitab. Bagaimana pengertian mukhalafatuhu lil hawadis? Bagaimana pengertian laisa kamitslihi? Cuma laisa kamitslihi itu bahasa Quran, mukhalafatuhu lil hawadis itu bahasa kitab. Terjemahannya. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan mukhalafatuhu lil hawadis? Dan bagaimana pengertian laisa kamitslihi syai'un? Jamaah, Bapak dan para hadirin sekalian. Kalimat laisa kamitslihi syai'un itu adalah apa Allah menyatakan. Saya ada. Tetapi saya yang ada ini tidak ada banding. Saya ini ada. Baik ada zat saya tidak ada dengan banding zat lain. Baik dengan kerana ada sifat tidak sama dengan sifat lain. Baik ada kerja tidak ada model bagai kerana model yang lain. Sesuatu yang ada itu punya model. Sesuatu yang ada itu punya kelakuan. Tetapi saya ada jangan ada kelakuan. Kalau juga yang lain ada dengan pakai kelakuan cara. Saya ada dengan pakai kelakuan cara. Tidak boleh. Kenapa? Model yang ada pada manusia tidak boleh ada model. Tidak boleh pada saya. Jemaah yang terhormat. Tolong sedikit hati-hati ni. Bukan Allah menyatakan model alam tidak sama dengan model Allah. Bukan. Tetapi alam ada model. Allah enggak ada model. Kita makhluk ada model. Duduk, berdiri, jalan. Itu model. Allah ada duduk, ada berdiri, ada jalan. Enggak ada. Bukan dikatakan duduk kita tidak sama dengan duduk Tuhan. Kalau duduk kita tidak sama dengan duduk Tuhan, berarti pada Allah juga ada model. Cuma enggak sama model Allah dengan model orang. Ini sudah berlawanan, berdengangan dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un. Para hadirin, kalau demikian tidak ada model. Apakah Allah itu bulat? Enggak ada. Apakah Allah itu panjang? Enggak ada. Apakah Allah itu putih? Enggak ada. Apakah Allah itu besar, gede, semua begini? Enggak ada. Kenapa? Tidak ada model. Kalau demikian Allah itu ada. Bagaimana? Tidak ada bagaimana. Allah itu ada di mana? Tidak ada di mana. Allah itu ada kapan? Tidak ada itu kapan. Kenapa? Semua itu menyangkut dengan adalah model. Sudahkah kita tahu bagaimana? Sudahkah kita hilang di mana? Sudahlah kita enggak yakin kapan ada? Sudah hilang. Allah ada, enggak kapan ada. Allah ada bagaimana? Tidak ada bagaimana. Allah ada di mana? Tidak ada di mana. Sama dengan ada tapi tidak ada tempat. Ada tidak ada zaman. Ada tidak ada model. Bagaimana juga? Inilah ada yang ada pada Allah. Lalu ada yang ada pada makhluk. Ada. Ada model. Bagaimana model? Ada dia panjang 180 inci.
Ada model, ada model. Bagaimana model? Dia lagi duduk, bukan berdiri. Ada model di mana dia sekarang ada dia di Indonesia, tidak ada di luar negeri. Ini sesuatu yang ada pada manusia ini terkait dengan satu daripada tiga. Ada tempatnya di mana? Lalu ada zamannya kapan ada? Lalu ada pertolongannya bagaimana ada? Allah juga zat yang ada. Bolehkah kita terselip di mana Tuhan? Kita yakin di sini. Bagaimana Tuhan? Kita yakini begini. Bagaimana kapan ada? Kita Tuhan kita yakini dari tahun ini baru ini. Apa yang kita gambarkan dalam kepala kita itu semuanya pada Allah enggak boleh. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Inilah baru dikata mengaku ada sesuai dengan ada. Apa yang kita akui ada sesuai dengan ada? Ada Allah ada. Bagaimana ada? Tidak punya zaman, tidak punya tempat, dan tidak punya kaifiat. Ada. Kemudian bagaimana pandai Tuhan? Bagaimana Allah Ta'ala itu alimun ilmi? Bagaimana Allah Ta'ala itu qudratun qudrah dia kuat? Untuk mengetahui bagaimana kekuatan Allah Ta'ala, kita maklum dulu bagaimana qudrah yang ada pada orang. Kita memaklumi bagaimana alimnya Allah. Kita pelajari dulu bagaimana adalah alim yang ada pada orang. Alim yang ada pada manusia itu adalah kemudian datangnya. Dulunya enggak pandai dia. Begitu manusia lahir enggak pandai. 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Semuanya manusia itu hidup masih dalam posisi tidak tahu. Lalu menjelang akhir 25 tahun atau 30 tahun baru dia itu selesai mendapat sarjana. Kalau sudah mendapat sarjana, apakah sarjana S1 atau sudah sarjana S3, maka hilanglah kebodohannya manusia itu. Berapa banyak bodohnya hilang kebodohan? Kalau S1 segini hilang kebodohan. Kalau sarjana S2 tambah lagi ini hilang kebodohan. Kalau sudah S3 doktor dia hilang lagi kebodohannya. Sama dengan semakin dia punya ilmu semakin kurang kebodohan. Semakin dia tempat alim semakin kurang kira-kira jahil. Semakin dia besar, semakin dia kurang kecil. Semakin dia besar. Dulunya kira-kira apa dia? Dulunya kira-kira dia perlu kira-kira ini pangkatnya. Kemudian sudah pangkat itu lagi. Sama dengan kalau sudah tambah, sama dengan sudah hilang dalam posisi dasar. Tambah lagi, hilang dalam posisi dasar. Enggak ada satu orang pun begitu masuk di dalam satu memang kesatuan. Masuk dalam satu angkatan, langsung dia mendapat jenderal bintang 4. Enggak ada. Tapi melalui. Kalau begitu, ada yang baik sesudah hilang yang enggak baik. Ada yang besar sesudah hilang yang kecil. Ada yang bagus sesudah hilang yang tidak bagus. Ini adalah ada yang ada pada manusia. Lalu Allah Ta'ala juga alim. Apakah sesudah hilang sedikit bodohnya yang ada pada Allah? Lalu Allah hilang bodoh. Semua kebodohan tidak ada lagi pada Tuhan. Barulah Allah Ta'ala dikatakan Allah Ta'ala itu alim. Semuanya kelemahan tidak ada lagi pada Tuhan. Baru dikatakan Allah Ta'ala itu qudrah. Semua kekurangan enggak ada lagi pada Allah. Baru dikatakan Allah itu zat sempurna. Boleh begini? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kenapa pada kita boleh? Kenapa pada kita harus hilang dulu kelemahan baru datang kekuatan? Hilang dulu adalah kebodohan baru datang yang menyangkut dengan kira-kira kepengetahuan dan orang mengerti. Karena kita itu boleh ada dua. Kita ini boleh ada dua. Mana dua? Dari dulu tidak ada, kemudian sekarang ada. Dari dulu kecil, sekarang sudah gede. Dari dulu adalah jahil, sekarang sudah alim. Oleh karena demikian berarti kita ada dua. Ada bodoh, ada alim. Ada kira-kira kecil, ada besar. Ada kaya, ada miskin. Ada senang, ada susah. Apabila ada dua macam tersebut, kapan ada satu? Pasti sesudah hilang satu. Kapan datang kuat? Pasti harus hilang lemah. Kapan datang alim? Pasti sudah hilang bodoh. Kapan datang kaya? Pasti sudah hilang miskin. Itu pasti. Kenapa? Karena kita punya dua. Ada kaya, ada miskin. Kita hanya dua. Ada bodoh, ada alim. Kita dua. Ada kecil, ada besar. Tetapi pada Allah Ta'ala alimnya Tuhan. Kuatnya Tuhan.
besarnya Allah. Bukan sekali-kali jangan tergambar kenapa Allah alim. Karena Allah sudah hilang bodoh. Kenapa Allah kaya? Karena Allah sudah hilang miskin. Kenapa Allah zat yang mendengar? Karena sudah tidak ada lagi sifat tuli. Jangan. Kalau ini kita indikat, iman kita baru dianggap belum sempurna. Kenapa kan? Masih dalam posisi belum mengetahui sesuatu yang ada sebagaimana ada. Kenapa enggak usah hilang pada Allah Ta'ala? Kenapa Allah enggak usah hilang bodoh baru Tuhan pandai? Kenapa enggak usah hilang dulu lemah baru Tuhan itu kuat? Kenapa enggak boleh hilang tidak ada baru ada? Karena pada Allah Ta'ala itu kita diajari dari wujud yang ada sampai kalam, lawannya enggak ada. Kalau begitu Allah Ta'ala itu alim, mustahil pada Allah itu bodoh. Pengertiannya bukan sudah hilang bodoh. Allah Ta'ala itu kuat, bukan mustahil. Mustahil pada Allah Ta'ala itu lemah, bukan karena Allah Ta'ala itu sudah hilang lemah. Apa juga? Pada Allah yang ada satu aja. Apa yang ada? Kuat, lemah enggak ada. Pada Allah satu aja yang ada. Apa yang ada? Ilmu, jahil tidak ada. Pada Allah satu saja yang ada. Apa yang ada? Ada, tidak ada, tidak pernah ada. Kalau demikian Allah yang ada hanya satu ada. Tidak ada, pada Allah tidak pernah ada. Maka ada Allah, enggak usah hilang tidak ada. Allah yang ada alim, jahil enggak ada. Alim Tuhan enggak usah hilang bodoh karena tidak ada bodoh. Allah Ta'ala itu yang menyangkut dengan kaya, bukan mesti hilang miskin karena pada Allah enggak ada miskin. Allah Ta'ala ada berkata-kata, dia usah hilang dulu diam karena Allah enggak pernah diam. Sudahkah sampai di sini? Sudah sampai di sini kita melakukan penelitian. Maka inilah sudah dipadai oleh pandangan hukum usul. Kalau belum sampai kepada sini, kita belum diizinkan untuk berhenti di dalam menganalisa, di dalam mencari. Sudah. Kalau demikian adanya Allah Ta'ala itu beda dengan adanya pada manusia. Kerjanya Allah Ta'ala itu beda dengan kerja manusia. Kalau demikian tidak ada sama ada Allah dengan ada manusia. Baru dikatakan ahad. Tidak ada sama sifat Allah dengan sifat manusia. Dikatakan ahad. Tidak sama kerja Allah dengan kerja manusia baru dikatakan ahad. Kalau demikian justru baru sah iman ahad dalam tauhid zat, ahad di dalam sifat dan ahad dalam af'al. Bagaimana pengertian ahad dalam zat, ahad dalam sifat, azat dalam af'al? Pengertian ahad itu satu aja, enggak ada dua. Yang pertama pengertian ahad itu adalah tidak ada unsur apa jadi. Yang kedua, pengertian ahad, tidak ada siapa yang menjadi. Itu sudah ahad. Sedangkan jadi manusia itu ada dua unsur. Dari unsur apa jadi manusia? Daripada unsur tanah. Siapa yang menjadikan manusia? Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian manusia itu bukan satu, namun hanya Nabi Adam baru dijadikan. Kenapa? Ada yang bukan satu, ada tanah dalam tubuh Nabi Adam. Ada Allah yang menjadikan Nabi Adam. Allah Ta'ala berapa? Ahad. Bagaimana? Enggak ada bahan pada Allah. Dari unsur apa? Dan tidak pernah dijadikan oleh seseorang Allah Ta'ala itu. Demikian pula kerjanya. Kerjanya Allah, kenapa? Bagaimana? Enggak usah pakai alat. Kerja manusia pakai alat. Inilah sudah sampai kepada tingkat meyakini dan mengimani satu ahad Allah Esa dalam kerja. Esa dalam kerja tidak ada yang dua, tidak ada yang menduakan dalam kerja. Bagaimana pengertian tidak ada yang menduakan? Kita kerja bukan hanya seorang, tetapi campur tangan. Kita kerja bukan satu orang, campur tangan akal. Kita kerja bukan satu orang, campur tangan pandangan mata, dan seterusnya. Lalu tangan ini juga merupakan alat untuk bisa kerja. Namun satu orang yang bekerja sehingga berhasil, kalau kita tanya berapa orang kamu kerja? Satu. Satu orang kerja, ini istilah adalah furu, istilah ilmu fiqh. Berapa orang kamu kerja? Satu saja. Itu bukan lagi istilah ahad kalau dalam bahasa sufi, dalam bahasa tauhid. Maka karenanya sidra walam tauhid hana sama dengan sidra walam fiqh. Menyo sidra walam fiqh hanjit dua. Menyo sidra walam tauhid hana yang kedua. Sidra walam fiqh hanjit dua. Tok sidra urang ja.
Sira lan tauhid hana yang pedua. Ada sira tajak na yang tukang pedua. Puata tukang pedua sira nangko. Na gedanyau, na asau, na tuliang, na darah, na lain. Sama dengan bukan satu dia. Oleh kerana demikian, Allah seorang dan esa dalam menjadikan. Pandai Tuhan sira buat pejiat, jiat manusia na Allah na mak na ayah. Lalu jiat pulain pak kaya timoh na Allah tukang pejiat, na urang tukang pula, na bibit tempat timoh aku. Apabila laginya kita yakini sehingga Allah Taala bukan esa dalam mengerjakan. Para hadirin, ini perlu didalami bagaimana pengertian esa Allah dalam kerja. Kita niki sedikit dalam memahami Allah itu apa kerjanya Allah? Menjadikan. Maka Allah dua sifat. Sifat yang pertama menjadikan, ijad kalau istilah bahasa kitabnya. Dan yang kedua Allah mempernampakkan dia adalah takhlik. Jamaah yang terhormat, yang pun Allah adalah pejiat. Dan yang kedua Allah pedih. Lain pejiat, lain pedih. Lain pejiat, lain pedih. Sawa pejiat, cirawa ke Tuhan. Pejiat sesuatu Allah. Mempernampakkan sesuatu itu Allah. Ulang. Yang menjadikan sesuatu yang dari tidak ada jadi ada, siapa yang menjadikan Allah? Yang mempernampakkan sesuatu sesudah ada, siapa? Allah. Di mana nampak barang yang dipernampakkan dan di mana nampak jadi barang yang dijadikan? Barang yang dipejiat oleh Tuhan padeh dan akan dipejiat. Barang yang kena pedih oleh Tuhan pat terdepu dan akan deh. Kalau demikian pejiat manusia padeh bak urang. Deh urang itu kira-kira nyawakan kira-kira nyan buat Tuhan. Tetapi deh urang itulah bekas na buat Tuhan. Allah menjadikan manusia. Sesudah Allah menjadikan manusia, maka kita yakin Allah telah menjadikan. Lalu Allah menampakkan manusia yang dijadikan. Lalu juga Allah telah mempernampakkan. Padjut padeh bak urang. Deh manusia. Kemudian jiat manusia. Dia tak epat depu. Urang kana. Sawa pedeh Allah. Sawa pejiat Allah. Puat rang yang deh. Punya jiat Tuhan. Nyan darah Tuhan. Nyan pejiat bak barang deh. Hana sapu hina. Nyan kamu kelih. Kenapa? Karena tak lu kudrah iradah bak mungkin. Yang dijadikan bukan barang wajib. Yang dijadikan barang mungkin. Kita belum ada, Allah menjadikan. Tanda kita telah dijadikan, kita nampak. Tanda kita dijadikan, kita sudah ada. Maka karenanya inilah sudah berulang kali dalam pelajaran kita yang lalu kita sebut. Yang bahwa datangnya hukum syara', datangnya hukum fiqah bukan di atas kerjanya Allah. Tetapi datangnya hukum syara' di atas barang yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Lalu menjadikan manusia itu Allah. Mempernampakkan manusia itu Allah Ta'ala. Sudah nampak manusia dan sesudah dijadi manusia, datanglah syara'. Kemana manusia datang syara'? Bak urang yang kana, bak urang yang kadeh, atau bak urang yang gelana kena hukum syara'. Ibarat kena hukum bak urang yang kana, pu bak na. Bak urang yang kadeh, pu bak pejiat. Kita semua dijadikan oleh Tuhan. Tapi kalau aku pedih nengko. Ni pejiat kala, ni pedih galau nengko. Lalu bak urang yang galau ni pejiat oleh Tuhan hana hukum kah ka sembahyang. Kah ka puasa. Yang kena hukum adalah kala ni pejiat dan kala ni pedih. Ka raya kenanya kamu wajib sembahyang. Ka raya draw ke kah wajib puasa. Karena peng draw ke kah kira-kira wajib bila keut. Karena peng draw ke kah wajib jak wajib niku. Sama dengan kapan wajib haji sesudah Allah memberi rezeki. Kapan wajib zakat sesudah Allah memberi sampai nisab. Kapan Allah memberi puasa sesudah hidup kita Ramadan dan sesudah masuk bulan Ramadan niku. Menyamanan kena hukum kan bak pejiat, kena hukum bak barang yang telah jiat. Bagaimana? Menjadikan sesuatu khairihi wa syarihi minallah. Yang menjadikan sesuatu itu Allah. Baik barang yang dijadikan itu barang benar, baik yang dijadikan itu barang salah. Kita saja. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang mengikut pengajian.
Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang mau salat. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang mau taat. Allah yang menjadikan kita menjadi orang taat. Taat yang dijadikan pada siapa nampak? Semayang yang dipuji oleh Tuhan. Bak Tuhan dia pun buat orang naku. Buat orang dia semayang naku. Yang puji sawat Tuhan. Ni puji oleh Tuhan kaya naku. Tuhan puji kaya. Dia kaya akan buat Tuhan naku. Nampak kaya pada orang naku. Allah ni puji sehat. Dia tiga buat orang. Kan dia tiga buat Tuhan naku. Kalau nampak kuat pada manusia, dititip hukum arti hurung kuat. Menyo nampak kaya bak hurung, gepeduk hukum arti hurung yang kaya. Hana kena hukum arti hurung pekaya hurung niku. Karena kamu yang mengaya yang beri kaya, maka dia kena hukum. Bahasa Aceh yang lebih pulau niku. Kena hukum kon bak kira-kira ji pungo hurung niku. Kena hukum bak hurung pungo niku. Lain punga urang, lain urang punga niku. Menyo kena hukum kan bak punga urang, yang kena hukum bak urang kali punga niku. Ka punga tup dekat hukum. Demikian pula kira-kira kena hukum bak urang yang kadeh, bak urang yang gelom deh nak kena hukum. Kena hukum bak urang yang kabalek, bak nemek gelom kena hukum niku. Yang pubalek nemek Allah ne pudep sura. Maka karenanya di sinilah garis perbedaan sedikit pemahaman yang dipahami oleh orang Mu'tazilah dengan paham yang sebenarnya. Orang berpaham dengan paham Mu'tazilah, manusia enggak usah direpotkan dengan kejadian. Karena yang menjadikan semua sesuatu itu adalah Allah sendiri. Jangan kita repot dengan apa yang dijadikan oleh Tuhan. Allah yang menjadikan pekerjaan, kenapa manusianya harus risiko? Puji salah Tuhan, pakan orang nazib. Pejit senang Allah Ta'ala pakan kira-kira hukum yang orang tenang kena pejit takut. Pejit sepeng bi rezeki Tuhan pakan dalam nabi rezeki kena takut ada orang yang kena rezeki. Enggak usah bayar zakat. Kenapa? Karena harta yang ada itu Allah yang kasih. Lalu kemudian enggak usah salat karena menjadi kita sebagai musalli Allah yang menjadikan. Ini barang yang dipahami oleh orang Mu'tazilah. Hukum tidak kena kepada yang menjadikan. Tetapi hukum kena padih barang terjadi. Apa barang terjadi? Allah memberi kekayaan pada seorang. Di mana nampak kaya? Pada Allah atau pada orang? Pada orang nampak kaya. Maka hukum bayar zakat. Hati orang aku. Nampak ni pejit ke orang semayang. Bak orang dalam masjid. Kan ni pejit semayang. Bak tira orang Tuhan lemah dalam masjid aku. Anda ni pejit semayang. Bak kenanya lemah. Kena hukum pala. Hati orang yang lemah dalam masjid. Ke Tuhan kena aku. Pejit buat salah. Allah pejit. Maka kemudian barang yang salah dipejil oleh Tuhan. Roh zina, roh catragop, jik pengegop. Barang yang kagadah bajarah orang lain, bajarah tepor dan sedot. Bajarah Tuhan, bajarah kedanya itu mengenai. Kalau itu mengenai bajarah kedanya itu drop. Terkecuali mengenai barang kagadah bajarah Tuhan. Inilah perbedaan pemahaman yang dipahami oleh orang Mu'tazilah dengan paham yang dipahami oleh paham Ahlussunnah. Para hadirin, jamaah yang terhormat. Dengan demikian, mari kita simpul. Mempelajari ilmu akidah adalah merupakan pelajaran yang tidak memang ada masa henti-hentinya. Karena yang belum tahu tidak diizinkan tidak mengerti. Tetapi diberi kelonggaran sementara kapan mengerti. Yang kemudian sesudah mengerti tidak diizin sudah cukup. Tetapi perlu dakwasi supaya kadang-kadang sanggup mempertahankan alam yang rusak. Ilmu yang kena wajib darewat pakan baik je kerlah baik je kedua baik je kepudar dengan putra. Siapakah yang memudarkan ilmu? Bukan apa-apa yang memudarkan. Yang peragu ilmu manusia adalah kan orang. Tetapi yang memberi ragu ilmu seorang manusia itu adalah keadaan alam sendiri. Derau alam ji peragu kenanya aku kan salah orang karena ji dokang peragu long kan aku. Tapi meragukan kita adalah alam aku. Alam yang meragukan kita. Apabila keadaan alam yang meragukan, maka sama dengan dia harus memiliki ilmu dengan secanggih apapun alam sudah siap untuk menerima. Contoh. Mereka je pasal menyek menan. Ini pakai barcode kan? Barcode. Barcode ikannya. Motor tu itulah menye bak SNK bak SNK bak buku KB benten. Padahal motor terdaftar je itu biar barcode. Padahal motor bak drobui payuh solar. Hidih
Antai tibit dia dia buat SNK tak kirim ya tibit barcode, kemudian nama buat SPBU. Hai tibit menye pun. Pakan. Nya bensin panai je ran aku. Pakai tipuan aku. SNK kan aku tipuan aku hai tibit aku. Inilah aku. Pakan karena inilahnya asli aku. Kalau demikian inilah kecanggihan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Apa alamatnya jawapan aku? Sulit tak keadaan, sibuk tak keadaan, puas tak payah handai barcode hei dah bakiran aku. Mempernampakkan yang bahwa saya ada, kata Allah. Mempernampakkan saya pandai aku. Meurang yang pelong pegat lelong dia ada untai di pegat barcode itibit lemui rangkai itibit apa menyodong tukang pegat awak carangnya belah dia nyanyi dalam aku. Kami miman aku. Lalu kemudian Allah Taala membuat Allah ni kan, dia pakai CCTV ni aku. Hanya tajak irkam lah kamam tiji bibir raya aku. Ide hijau Honda nyopat lemah aku. Nah payah kita biat dengan beli agak jaga rata oleh Honda aku. Mana payah aku. Ini geduk mentang. Si pulin warna baju pulin tukang cok aku. Si pulan pakai helm pulin je tukang cok aku. Sedangkan orang jaga CCTV pasal aku. Nah payah pelung-pelung malaikat kiraman KDB ni aku. Pajang ke peluang Medan, pajang ke peluang Amerika ke rekam urun. Gedang pasal gemat aku. Gemat rekaman li Allah Taala bajaro. Hai malaikat nyok kamat tikan aku. Pajuh pun tak podanya aku. Baik dia fikir pajuh yang pegat sawan aku. Menyanyi pegat le urang di pajuh lapangan ubiraya di binah istana si batai kai turi kena termong dalam aku. Tapi di binah kedai baru aku karena murid pakai aku. Menyonya wajib ji Allah Taala je ke baik dan yang le sanggup aku. Kalau demikian, terekam buat long, lam tengut terekam aku. Coba bineh Honda gop, tiga betul itu pun baik kedua Honda dengan huruf yuk puluh Honda aku. Ya pai pajuh lebih. Begitulah kira-kira keahlian kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjadikan alam. Kalau demikian, maju alam bukan menunjukkan untuk perubahan akidah kita. Tetapi majunya alam adalah merupakan untuk tambah yang bawa keyakinan kita perlu kita bekali. Nyok alam maju kepada bagat. Alam kan canggih kepada bagat. Secanggih apapun alam, namanya alam. Sekarang apapun tukang pegat, itulah makhluk. Maka Allah yang pegat berang-carangnya lebih carang dalam negeri. Karenanya, kapanpun bagaimanapun canggih dan majunya alam, Islam tetap masih di atas. Inilah yang kata-kata baginda Nabi, Al-Islamu ya'lu. Tetap Islam di atas. Berhubung karena Islam di atas, maka pakaian kejadian sana agak tepat. Disebabkan karena dua. Adapun disebabkan karena satu. Ilmu adalah untuk membersihkan dan untuk membenarkan iman. Dan ilmu agama adalah untuk memberi penghargaan dan kira-kira kehebatan Islam di mata orang lain. Yang mana pakai Nabi? Pakan ilmu adalah giyual agama. Ilmunya pegelih etiket. Punya etiket usul. Ilmunya pegelih etiket. Punya etiket furu'. Kemudian etiket yang kagelih dengan ilmunya. Sesudah ada ilmu kita amal. Amalan yang menyangkut dengan Islam itu dikagum oleh semua manusia. Le semua alam dikagum. Penyawanan pakan kerja hanai kagumi. Le katanya orang lain. Ilmu hantai bab bubut. Padahal hantai fikir lain menau. Hantai kalan sahaja yang buat long lega. Ka hanayum. Inilah. Yang malu masuk Aceh ni ku hayat demang Aceh ya nak. Baik demang kena bulan ke 3 bulan dulu demang kena. Rupanya nak tu sah ada bulan puasa nak orang kat semua mesti maju nak. Ada ya le nak. Fikir punya bulan puasa demang kena ada ya demang Aceh nak pai jebu nak. Tio galam demang tu. Leh demang depan, pakai depan je. Padahal baru kana. Dah urang tanya tukang mai pun kana nak. Oh nyebar pai banyak nak. Karaman nak. Maka tidak ada harga nak. Jadi jangan anggap Islam tidak ada harga lagi. Kita sekali tidak ada ilmu pengetahuan dalam agama. Nyoso pegah, Nabi menang pegah, agama menang pegah. Maka karenanya jangan kita nyatakan yang bahwa Islam sudah tinggal, Islam sudah awet di masa. Tetapi masa begitu maju, Islam masih datang. Tengku dan jemaah yang terhormat, akidah juga demikian. Bagaimanapun akidah Islam masih di atas, tidak akan mundur dan tidak akan salah. Dengan dua alasan tersebut, maka adalah ilmu sangat menentukan untuk membenarkan keimanan dan untuk kira-kira mengagumkan dan mengharukan keislaman. Sesuai dengan apa yang disampaikan, masuk waktu Isya hanya berapa menit lagi sudah masuk? 4 menit lagi. Mungkin ada tanggapan bapak-bapak sekalian. Kita padai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dalam mempelajari buku itu susah banyak. Tidak cukup kita mengetahui ada Allah, sementara adanya Allah tidak sama dengan kalau hanya sebatas itu mungkin iman kita belum sempurna. Bagaimana hukum orang yang tidak mau mempelajari buku tauhid? Misalnya ada pengajian yang tidak mau. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalam. Barang wajib, barang mesti kita enggak pelajari jalan. Bagaimana aku? Ingin kita ke Medan, tapi jalan yang tembus Medan kita enggak kenal. Bagaimana? Pasti salah. Pasti enggak sampai itu aja kan. Kita enggak kenal arah rel Semai ke Medan, ke timur ke barat. Enggak tahu. Jadi kalau stop bus mau berangkat, bus yang mana kita stop? Bus gede handroh nak. Walaupun kita anggap dia bulat, tapi gap tu lepas je, dia tu lepas orang aku. Artinya bagaimana? Digau itu memang syirga pun kan, dia apa ada iklan neraka yang 20 tahun kan salah. Sama-sama kan? Kenapa? Jalannya agak lempang. Apalagi jalannya salah, pasti dia akan sampai ni kau. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ada dalil yang mengatakan ada orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, tapi di akhir hidupnya Allah mentakdirkan dia masuk neraka. Dan sebaliknya, apakah itu bagian dari kerjaannya Allah? Kalau kerjanya Allah, kekuatan apa yang dilakukan sehingga dia memasukkan di dalam neraka? Dan bagaimana cara kita untuk menghadapi dan jangan terjadi seperti itu? Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita ditaklif bukan untuk masuk syurga. Tidak. Ini puji katanya oleh Tuhan hendak dituntut harus dalam syurga. Dan puji katanya oleh Tuhan khun baik dalam neraka hanan. Yang dituntut belum puji nyawa jalan ke pebut, nyak temang. Nyawa jalan ke piyuh, nyak metun. Menyonan jalan badro ke gayua. Antara lu pegat lu jalan ke ikuti masalah demang lu salong nako. Jalannya baik aja, masalah hanat terusnya urusan lok nako. Jadi inilah dua kita. Kerja kita kerja apa yang kita kerja? Tugas kita apa? Mencari tujuan atau menjalankan supaya sampai kepada tujuan? Sudah. Dah ikut pegawai negeri katanya potlah tugas nako. Angkat pegawai negeri atau ikut aturan takkan nako? Ikut aturan. Ante terus aturan, yang angkat sawan nako. Yang tengah pergi teka sawan nako. Urus lain nako. Pakai benda biak katuh aturan ko. Lain katanya buat jalan, lain awak benda biak sekan ko kan. Itulah. Jalan itulah satu. Kita dituntut dengan syariat, tidak dituntut kita dengan tujuan. Kita dituntut dengan jalan. Menyonan jalan yang dinempuhnya memang higat bawa ujung teman neraka bakri. Dan katanya nak pegang di Tuhan kan kasau. Kan kasau syirka ko. Map kepu keduka di Tuhan ni. Nyan masalah pertama syirka kan buat roh kebuat long ko. Pakan mana pertama lunaan, berarti naikah naga ni ke? Pakan pertama dalam syurga pada hari mati, nya urusan long. Pakan long pemaah ni, pemaah ni ke? Kena habis mu draw ke hukuman mati ni ke? Orang yang nabi Islam ni ke? Hukuman mati. Satu, dua, tiga. Banyak orang bibi Islam pun dalam dedak ni ke? La ilaha illallah. La ilaha illallah tum kena berdiri mati. Hau tamang. Dalam syurga ni ke? Nak berdiri tak taputan ni ke? Yang nanti kunyan mentang niko. Pada pegah dah kun mentang hang bi Tuhan niko kan. Yang tanda ke pegah jih ka so syurga. Maki bandasya nyai nganyan tikrek li niko. Nganyan tikrek li. Maminan siapa pegah menam teh tanya niko kan. Siapa pegah menam nyai timak betul dah kunyan mentang niko. Menyonyo nganyan ke pegah tanya niko. Ataupun kerana mengucaplah dua kalimah syahadat itu yang baik ke pegah balun. Baik ni ko. Kerana ajak Nabi Musa dengan Firaun, nyan Musa yang baik pegahnya katanya lain puji. Abu Talib ke Rasulullah. Muhammad yang baik pegahnya kenyan ko. Baik ke pegah kayunya. Tapi lain pun kayu pegah bentu. Ha itulah. Menyoknya kon ke ruang kenan geduk le Tuhan bawa ujung. Jangan terdepu katanya gak hanagat pat. Penghabisan ni. Nak wasbillah. Adat Allah menyogot berjalan biasa bawa ujung jarang nak ubah. Adat Allah menyuhanagat orang bawa ujung jalan lepas orang kot. Itu adat mereka.
Menan bahasa Quran. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Mungkin waktu azan sudah sampai ya? Sudah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.